pelindung diri. Yang pertama itu sarung tangan. Sarung tangan berfungsi sebagai pelindung tangan atau jari-jari tangan dari api, suhu panas atau dingin, radiasi, arus listrik, bahan kimia, benturan atau pukulan, tergores benda tajam atau infeksi. Yang kedua itu masker. Masker berfungsi untuk melindungi organ pernapasan dengan cara menyalurkan udara bersih atau menyaring paparan zat atau benda berbahaya seperti mikroorganisme, virus, bakteri, dan jamur, debu, kabut, uap, asap, dan gas kita tertentu agar tidak tertiup dan masuk ke dalam tubuh. Dan yang ketiga, douglas atau pelindung mata, yaitu berfungsi untuk melindungi mata dari paparan bahan kimia berbahaya, gas dan partikel yang melayang di udara atau air, percikan benda kecil, panas atau uap. Selanjutnya, topi pelindung kepala. Alat pelindung kepala dari benturan, pukulan atau cedera kepala akibat jatuhnya benda keras. Alat ini juga bisa melindungi kepala dari radiasi panas, api, percikan kimia ataupun suhu yang ekstrim. Selanjutnya, baju pelindung. Pakaian pelindung berfungsi untuk melindungi tubuh dari suhu panas atau dingin yang ekstrim, paparan api dan benda panas, percikan bahan kimia, uap panas, benturan radiasi, gigitan atau sengatan binatang, serta infeksi virus, jamur, dan bakteri. Sepatu pelindung. Alat ini berfungsi untuk melindungi kaki dari benturan atau timpa benda berat, tertusuk benda tajam, terkena cairan panas atau dingin, dan bahan kimia berbahaya, serta spesialit karena permukaan yang licin. Jenis alat pelindung kaki berupa karet, bot, dan safety shoes. Yang pertama saya akan membacakan tentang blood bag. Blood bag adalah alat yang digunakan untuk menampung darah yang di dalamnya sudah terisi koagulan penghambat pembeku darah, terbuat dari plastik. Yang kedua, urine bag. Urine bag adalah alat untuk menampung air kencing pada pasien yang tidak berfungsi saluran kencingnya. Tommy bag adalah alat yang digunakan untuk menampung feses atau tinja cairan. Gas yang keluar dari lubang usus buatan hasil pembedahan pengganti rektum. Chloroplast adalah alat yang digunakan untuk menampung mucin yang keluar dari lubang buatan hasil pembedahan melalui otot dan kulit perut. Sebagai intravena ini berlaku sebagai vena tambahan perpanjangan vena untuk pengobatan intravena jangka panjang atau lebih dari 48 jam. Kemudian dilaton kateter digunakan agar penderita dapat mengeluarkan kencing. Balon kateter. Kateter Foley ini memiliki balon di ujung kandung kemih. Berfungsi untuk pengambilan air kencing dalam sistem tertutup bebas dari udara dan polusi di sekitarnya. Kemudian oksigen kateter digunakan untuk mengalirkan gas oksigen ke dalam lubang hidung. Kemudian oksigen kanula dengan masker digunakan untuk membantu pasien memenuhi kebutuhan pasokan oksigen dalam tubuh, terutama jika pasien mengalami hipoksia. Lalu masker kantung oksigen digunakan untuk membantu pernapasan yang didesain khusus untuk terapi oksigen dengan konsentrasi tinggi. Kemudian ambu bag digunakan untuk memompa udara masuk ke dalam paru-paru melalui hidung atau mulut. Nah, selanjutnya nasogastrik tube atau NGT digunakan untuk mengumpulkan getah lambung, untuk membilas atau mencuci perut, serta untuk pemberian obat-obatan. Lalu rectal tube digunakan untuk mengeluarkan gas dari usus dan untuk membersihkan rektum. Lalu flap sucker digunakan untuk menyedot lendir atau cairan amniotik dari trakea bayi yang baru lahir. Lalu male kondom karakter digunakan untuk mengeluarkan urin pada pria. Lalu female kondom karakter digunakan untuk mengeluarkan urin pada wanita. Kemudian yang terakhir itu ada urine bag digunakan untuk menampung urin. Baik, di sini saya akan menjelaskan berbagai macam peralatan suntik. Yang pertama itu hypodermic needle atau jarum suntik umum, yaitu biasanya digunakan untuk menyuntikkan suatu zat atau cairan ke dalam tubuh. Kemudian dental needle atau jarum suntik untuk gigi, yaitu berfungsi untuk anestesi lokal pada gigi yang akan dicabut, tetapi giginya itu masih dalam keadaan keras. Selanjutnya itu jarum suntik spinal, yaitu digunakan untuk gelombang,
dan dia mempunyai jarum suntik tambahan. Kemudian wings needle atau jarum suntik bersayap, yaitu digunakan untuk memanjangkan vena atau pengobatan intravena dalam jangka lama, tetapi tidak boleh melebihi 48 jam karena dia itu terbuat dari logam yang akan menyebabkan atau mengakibatkan trombokis. Terus selanjutnya itu infusion set. Nah, dia itu digunakan untuk menyalurkan atau mengisi tubuh dengan infus. Terus kemudian selanjutnya alat split umum, dia itu digunakan untuk menyalurkan intravena, subkutan, dan juga intrakutan. Nah, selanjutnya lagi water syringe, dia itu digunakan untuk menyemprotkan air ke dalam gigi berlubang sebelum giginya itu ditambal. Tujuannya untuk membersihkan gigi sebelum ditambal. Kemudian ear syringe, dia itu digunakan untuk menyemprotkan cairan ke dalam telinga. Tujuannya untuk membersihkan atau mengeluarkan binatang yang ada dalam telinga. Nah, selanjutnya lagi ear bladder, dia itu digunakan untuk menyemprotkan udara atau angin dalam telinga. Dan selanjutnya tuberculin syringe, dia itu digunakan untuk menyuntikkan tuberkulin. Tujuannya untuk memastikan apakah dia terinfeksi atau tidaknya tuberkulosis. Dan insulin syringe, dia itu digunakan untuk menyuntikkan insulin ke dalam tubuh. Dan yang terakhir feeding syringe, dia itu digunakan untuk memasukkan makanan ke dalam tubuh pasien.